بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melaksanakan sholat tarawih, sholat isya dan juga dilanjutkan sholat tarawih. Semoga dengan kita berkumpul di sini menjadi salah satu pemberat amal kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kita sebagai umatnya. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu menjalankan perintah-perintah yang sudah Rasulullah ajarkan. Alhamdulillah, hari ini adalah malam ke-6 ya. Malam ke-6 bulan Ramadan yang merupakan tidak terasa sudah menuju ke hari ke-6 untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita untuk mengatur hati kita. Sudah berapa banyak amalan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak hafalan-hafalan, tilawah-tilawah yang sudah kita baca? Sudahkah kita meninggalkan hal-hal yang mungkin belum bermanfaat dalam hidup kita? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang jauh lebih manfaat daripada hal-hal yang tidak manfaat yang sedang kita lakukan? Tanyakanlah kepada diri kita sendiri, apakah kita masih melakukan hal-hal seperti itu? Apakah kita masih belum bisa menahan hawa nafsu kita meskipun kita berada di bulan yang suci, di bulan Ramadan? Semoga kita bisa bertanggung jawab atas apa yang bisa kita kerjakan dan semoga kita bisa maksimalkan dengan Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan ini. Melanjutkan dari kultum yang beberapa waktu yang lalu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemarin sudah dibahas ada 3 hadis yang cukup sering kita dengar. Yang pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik yang kita lakukan adalah belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga ini menjadi penguat kepada kita semuanya agar kita selalu belajar Al-Quran, agar kita selalu menghiasi lidah kita, membasahi bibir kita dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut Al-Quran, dengan bertilawah. Lalu hadis kedua, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'aqqahu bihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata membacanya lalu dia mengulanginya, maka baginya 2 pahala. Jangan sampai kita menyerah, kita berkecil hati, dan jangan sampai kita tinggi hati apabila kita sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga hadisnya, iqra'ul Qur'ana, ya bacalah Al-Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, sesungguhnya nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabi, sesungguhnya dia akan menolong para pembacanya. Maka bacalah Al-Quran Bapak Ibu semuanya, maka insya Allah di yaumil akhir nanti yang kita tidak tahu keadaannya, yang hanya kita tahu gambaran-gambarannya, insya Allah Allah akan mengirimkan Al-Quran untuk menolong kita nanti di yaumil akhir. Maka
Teruslah kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mumpung di bulan Ramadan, Allah masih kasih kesempatan buat kita untuk tilawah. Allah masih kasih kesempatan kita untuk berubah lebih baik. Lalu insya Allah pada malam ini akan dibahas dua hadis lagi yang cukup menarik, ya. Hadis tentang Al-Quran, ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Maka ma'aqamu fi baitin min buyutillahi." Artinya tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah yatluna kitab Allah, untuk membaca dan mempelajari kitab Allah. Wa yatarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun atas mereka sakinah, wa wasiyatuhumur rahmatu, dan rahmat, wa hafathumul malaikah, serta diliputi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Tidak berkumpul suatu kaum di dalam suatu majelis, di dalam suatu mushola, rumah, dimanapun itu, yang telah mempelajari kitab Allah, kecuali Allah, ya, akan mengirimkan rahmat, ya, dan sakinah kepada orang-orang tersebut. Dan yang menariknya kembali, Allah juga akan menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat di sisinya. Maka Bapak Ibu semuanya, marilah kita datangi majelis-majelis ilmu yang di dalamnya mempelajari kitab-kitab Allah, ya, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Maka kita usahakan untuk mendatanginya, karena insya Allah Allah akan mengirimkan rahmat dan sakinah di antara kita semuanya. Lalu hadis yang kedua adalah man syaghalahul Qur'an wa dzikri, ya, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir. Nah, ini menarik. An mas'alati aqaitu, karena meminta padaku, ya, afdala mu'issailina, ya, karena minta padaku akan kuberi sebaik-baik pemberianku, ya, kepada orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami, ya, dan kelebihan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalam lain, kafadlillahi ala khalqi, ya, seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Sesungguhnya tinggilah Al-Quran, ya, yang merupakan kalam Allah, yang dimana kalam Allah tersebut sangat tinggi, ya, sangat tinggi keutamaannya, harus kita pelajari dan kita baca. Nah, di sini menarik. Artinya barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir, karena meminta padaku, akan aku beri sebaik-baik pemberianku pada orang-orang yang meminta. Maka di sini Bapak Ibu, keutamaan membaca Al-Quran, ya, di hadis ini adalah marilah kita baca Quran, maka insya Allah Allah akan memberikan semua kebutuhan kita yang kita butuhkan. Allah akan kabulkan permintaan kita yang kita butuhkan. Maka jangan khawatir, apabila kita sudah bertilawah, Allah pasti akan mengabulkan setiap permintaan kita. Jadi yang terakhir adalah hadis kursi riwayat At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, tambahan hadis lanjutan dari kultur beberapa waktu yang lalu. Jadi ada 5 hadis. Ya, semoga ini menambah wawasan kita dan juga menambah pengetahuan kita terhadap urgensi kita dalam mempelajari dan juga membaca Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi dibacakan di awal kultur, selanjutnya juga ada keterangannya. Keterangannya meliputi, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalam diturunkannya Al-Quran. Ya.
faman syahida minkum Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan al-furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengarungi hidup kita, untuk menjalani hidup kita. Kita sudah diberikan bukunya berupa Al-Quran yang di dalamnya terdapat panduan-panduan untuk menjalani hidup kita. Itu ya tambahannya. Baik, insya Allah semoga bermanfaat dalam kultum hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga kita selalu didekatkan dengan Al-Quran. Kita mengakhiri bulan Ramadan ini yang tinggal kurang lebih 25 hari lagi ya. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan sangat baik, dengan penuh hikmah, dan kita bisa mengaplikasikannya di bulan-bulan berikutnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.